Wonogiri. Jadi kalau saya sekali pandang nih kan dia rasa begitu tenang guys nih desa ini. Dosa. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Subhanallah guys. Punya cantik tempat nih guys. Dihiasi dengan gunung ganang, bukit-bukit. Masya Allah guys. Tapi kenapa jam 8 pagi baru ada matahari ya? Matahari terbit pukul 8 pagi dan terbenam pada pukul setengah 5 sore. Baru tahu guys, ada desa seperti ini di Indonesia. Jam 8 pagi baru matahari akan timbul di kota ini. Nah, inilah saya pertama kali lihat ataupun jujur ini baru pertama kali saya tahu wujudnya desa seperti ini di Indonesia. Cawan air mata tak jadi timbangan kalau niat hanya jalan singkat. Apa yang kau ambil tak sah tak lekat takkan halal walau sebebat. Kalau licik jadi pegangan. Assalamualaikum, kumaha damang sampurasun sarung wilujeng sumping ke channel Abdi, balik lagi bareng saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini. Hari ini guys kita bakal react satu video. Nah, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah berkomentar di ruang kolom komentar. Kalau bukan kalian saya tidak tahu wujudnya desa seperti ini. Jadi ini satu desa yang kalau menurut saya sangat unik guys. Kota Wotawati, Yogyakarta. Jadi katanya di kota ini ataupun di desa ini, desa Wotawati, bukan kota, desa Wotawati, Yogyakarta. Jadi katanya di desa ini jam 8 pagi baru matahari akan timbul. Benarkah guys? Coba komen di ruang kolom komentar di bawah siapa yang tahu lebih banyak tentang tempat ini. Coba berfungsi dengan kita-kita semua ini guys. Jadi kita akan nonton video ini. Ojo lali di subscribe, klik like, komen, sama share, aktifkan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan sama video-video yang bakal saya react. Dan tambah buang-buang waktu, mari kita sama-sama nonton guys. Tidak sabar saya mau lihat video penuh ini guys. Let's go, 1, 2. Keliling Desa Wotawati, Part 2. Sekarang kita keliling dusun Wotawati dan lihat langsung suasana pedesaannya. Tempat ini indah banget, tenang, sepi, dan estetik, dikelilingi oleh macam yang dalam film-film guys. Beberapa bangunan di sini ternyata dibangun oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta menggunakan dana keistimewaan. Dusun ini memang sedang dikembangkan menjadi desa wisata. Makanya di beberapa sudut desa mulai terlihat spot dan fasilitas yang tertata rapi, tapi tetap menyatu dengan alam. Hanya juga ramah banget, suasana kampungnya hangat dan terasa damai. Menariknya lagi, masuk ke kawasan ini cukup bayar sekitar Rp5.000 aja loh. Lokasinya dekat dengan Pantai Sadeng dan berbatasan langsung dengan wilayah Wonogiri. Jadi kalau saya sekali pandang nih kan dia rasa begitu tenang guys nih desa ini. Dosa. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Subhanallah guys. Punya cantik tempat nih guys. Dihiasi dengan gunung ganang, bukit-bukit. Masya Allah guys. Tapi kenapa jam 8 pagi baru ada matahari ya? Matahari terbit pukul 8 pagi dan terbenam pada pukul setengah 5 sore. Inilah kisah dusun Wotawati di lembah Sungai Bengawan Solo Purba. 8 pagi dia timbul, 5:30 dia tenggelam. Dusun Wotawati berada di Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Kita dengar. Berjarak sekitar 75 km dari pusat kota Yogyakarta. Wow, sebelum cantik, sampai guys. di tempat ini, Anda harus menyusuri rute menurun yang lumayan curam. Jalan beton ini lumayan panjang, sehingga perlu ekstra hati-hati, apalagi jika berpapasan. Namun, perjuangan Anda akan terbayar begitu sampai di sebuah dusun yang diapit dinding lembah yang menjulang tinggi. Ya, dusun Wotawati ini memang berada di lembah Sungai Purba. Dusun Wotawati. Di sisi kanan dan kirinya menjulang dinding yang begitu tinggi. Bersih nih sementara tempat. Jika dilihat dari atas, Anda bisa melihat dengan jelas bagaimana alur Sungai Purba itu. Oleh karena itu, dusun ini baru akan merasakan sinar matahari sekitar pukul 8
hingga pukul setengah sebab 9 dia di pagi. bawah. Ini terjadi karena sinar matahari terhalang di lembah. Sedangkan pada sore hari, Dusun Wotawati sudah mulai gelap pada pukul setengah 5 sore. Sebagai informasi, Sungai Bengawan Solo dulunya mengalir ke selatan dan bermuara di Pantai Sadeng. Sungai Bengawan Namun, Solo. terjadi aktivitas geologi berupa pengangkatan tektonik di sisi selatan jutaan tahun silam. Akibatnya, aliran Sungai Bengawan Solo pun berubah menjadi bermuara di Gresik, Jawa Timur, seperti yang kita saksikan sekarang. Oke, baru tahu Meski saya sudah guys. tidak lagi mengalir ke selatan, jejak peninggalan geologi bekas aliran Bengawan Solo ini masih tampak dengan jelas. Bekas aliran Sungai Purba tersebut kini merupakan lembah memanjang yang diapit oleh perbukitan. Cantik kok guys, betul. Peninggalan ini bahkan masuk dalam bagian Geopark Gunung Sewu Network yang ditetapkan Gunung UNESCO Sewu. dalam konferensi Asia Pasifik Global Network di Shanghai dan Jepang pada tahun 2015 silam. Kini, lembah Sungai Purba itu menjadi tempat tinggal bagi 82 kepala keluarga. Warga setempat juga memanfaatkannya sebagai lahan pertanian. Nah, apakah Anda berminat Saya mengunjungi minat. dusun ini? Dia kalau sekali kita pandangan, kita lihat dia seperti macam yang dalam film-film lama guys. Berkunjung Film jadul. di Desa Wotawati. Siapa sangka jutaan tahun lalu sungai ini tidak mengalir ke utara seperti sekarang. Dahulu Bengawan Solo pernah Bengawan mengalir Solo. ke selatan Pulau Jawa dan bermuara di Pantai Sadeng, Gunung Kidul. Solo. Wilayah Wonogiri menjadi bagian hulu sungai, sedangkan kawasan Giri Satu Subo telaga tuh lagu, termasuk Dusun Wotawati berada di jalur hilir menuju muara lamanya. Seiring perubahan tektonik, arah aliran sungai berubah ke utara. Namun jejak lembah Bengawan Solo Cantik kok dia Purba punya masih tersimpan jalan di raya sini. unik. Yang membuat Saya ingat Dusun tanah, Wotawati guys. semakin unik adalah fenomena mataharinya. Matahari. Di banyak tempat matahari muncul sejak pagi, namun di dusun ini sinar matahari baru terasa sekitar pukul 8 Pasti hingga sejuk nih di 9 sini kan, pagi. guys, dingin. Dan sore hari ini mulai redup sejak setengah 5. Tak heran jika Wotawati dijuluki desa yang selalu kesiangan. Wah. Jadi dulunya tempat ini itu adalah hulu sungai Bengawan Solo Purba yang Bengawan sudah ada Solo punya sejak sungai pada jutaan dulu. tahun yang lalu nih teman-teman. Dusun Wotawati di Kelurahan Pucung Gunung Kidul, sebuah dusun dengan pesona permukiman kerajaan. Di dusun yang dikelilingi perbukitan karst ini, sinar matahari mulai terbit pada pukul 7 dan sudah tenggelam pada pukul 16.30. Di bulan tertentu, bahkan matahari baru kelihatan pada pukul 10. Lokasinya pun unik, berada di bekas aliran sungai Bengawan Solo Purba yang waktu itu mengalir hingga pantai selatan Jawa. Sejarah dusun ini bermula dari sejak abad ke-16, saat kerajaan Majapahit diserang oleh Demak. Para warga dan pengikut Raden Joyo Sukmo melarikan diri menuju barat daya dan menemukan lembah subur yang terlindungi oleh perbukitan. Disinilah mereka menetap dan membangun perkampungan dengan nama Wotawati, yang berarti menjaga atau saling menjaga satu sama lain. Pada pertengahan 2024, Pemprov DIY mengucurkan dana keistimewaan sebesar 5 miliar rupiah untuk merevitalisasi Dusun Wotawati dan menjadikannya desa wisata. Dia punya desain rumah semua sama. Desa Bukan Wotawati Jakarta, adalah kurang desa lebih. paling unik di Jogja karena desanya ada di jalur Bengawan Solo Purba yang 4 juta tahun yang lalu aliran sungainya bermuara di Pantai Sadeng. Kalau ngikutin map hampir 2 jam. Jalan masuknya itu menurun cukup panjang. Setelah sampai bisa menikmati keindahan desa ini yang berada di bawah bukit-bukit serta keramahan warganya. Dengan dana sekitar 5 miliar, desa ini disulap seperti menjadi desa zaman kerajaan kuno. Ya, saya Mulai pernah dari nampak rumahnya gitu. hingga jalannya. Biar afdol, kamu bisa kelilingi desa ini dengan jalan kaki karena nggak begitu luas. Sesok dolan ngendi meneh yo. Cantik guys, ini tempat betul. Saya Aduh, panas banget ya. rasa kagum guys Gak, tempatnya. panas banget, gak level di aku keliling. Ya ampun, siapa sih yang ngajak aku keliling desa kayak gini? Ya ampun, Dior gue luntur ini. Wow. Di desa ini, matahari terbit jam 8 pagi. Ini adalah Dusun Wotawati yang berada di Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Lokasinya unik banget karena berdiri di bekas aliran Bengawan Solo Purba. Secara geografis, dusun ini diapit oleh 2 gunung kars yang tinggi. Akibatnya, sinar matahari cuma masuk sekitar 7 jam sehari. 7 jam Warga saja, di sini guys. baru bisa melihat matahari terbit sekitar jam 8 pagi dan sudah terbenam lagi jam 4 sore. Yang lebih menarik, meski dihuni 398 jiwa,
suasana di kampung ini rapi banget. Rapi ya. Pagar iya, rumahnya iya. bahkan dibuat dengan desain khas zaman kerajaan. Kalau ke sini rasanya seperti masuk Nah, ke tengok, era kerajaan ada lagi Majapahit topi-topi. atau kerajaan Mataram. Kalau kamu tinggal di sini bakal nyaman atau malah ngerasa aneh. Di tepi Yogyakarta, ada permukiman unik yang berada di Lembah Bengawan Solo Purba. Nggak hanya lokasinya yang unik, tempat ini juga sudah dibangun dengan suasana seperti zaman Bengawan Majapahit Solo. atau di film Kolosal. Saat ini, kita cuma perlu bayar parkir saat berkunjung. Untuk motor, 5.000. Di sini, Boleh. kita bisa jalan-jalan eksplor setiap sudut tempatnya yang eksotis. Juga, sewa baju lurik untuk foto-foto. Baju lurik itu apa Kita guys? juga bisa menginap di homestay, buat lebih menikmati Wah, suasana ya syahdu di bunda. sini. Tarifnya mulai 110.000, 110.000. free breakfast dinner, dan snack lokal. Berapa? Reservasi homestay bisa hubungi kontak di caption ya. Nah, nama tempat ini adalah Padukuhan Wotawati di Pocong, Giri Subo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Sebagai info, di sini matahari bersinar lebih singkat loh, karena terhalang oleh dinding lembah di sisi timur dan barat. Ke depan, aktivitas di Wotawati akan ditambah, seperti naik kuda, bersepeda, hingga jelajah lembah Bengawan Solo Purba. Gimana, mantep banget kan? Monggo dulur, tulan ke Padukuhan Wotawati, dan jangan lupa follow untuk info tempat menarik lainnya. Ini betul-betul indah lah guys. Demikian video baru kita nonton bareng Dusun Wotawati, bukan kota pula, Dusun Wotawati. Dan ini kali pertama saya lihat desa dusun seperti ini, dan baru saya tahu kenapa dia matahari lambat timbul di sini, sebab kawasan dia terapit dengan bukit-bukit, gunung-gunung genang ataupun lembah-lembah, jadi dia lambat matahari naik. Jadi ini fenomena yang sangat langka lah bagi saya, dan ini sangat unik. Ini betul-betul unik, desa unik lah menurut saya. Jadi guys, kira-kira apa lagi desa yang unik di Indonesia guys? Coba komen di ruang kolom komentar, siapa tahu kita akan react lagi. Terima kasih sahabat yang sudah sudi kasih tahu saya tentang wujudnya desa seperti ini di Indonesia. Tempat ini betul-betul indah, bikin saya teringat film-film zaman dulu guys. Jadi dia seperti ada feeling-feeling nostalgia gitu kalau melihat tempat seperti ini. Sangat indah dan sangat macam mana mau explain nih perasaan. Dia tempat tuh nyaman kalau menurut saya, dan sangat estetik juga lah kalau menurut saya. Sangat sesuai lah kalau mau bawa foto-foto kan, untuk melepaskan stres di kota, datang ke tempat seperti ini pasti akan rasa nyaman dan tenang guys. Apapun, sampai di sini dulu video pada kali ini, semoga bermanfaat dan kalian suka sama video yang saya react, dan sampai kita ketemu lagi di video yang akan datang. Terima kasih sudah nonton guys, salam santun, damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, jumpa lagi.